Perkenalkan, nama saya Muhammad Taifik Haryadi Delfitrio dari kelas MI 1A dengan NIM 03 2024 0038. Saya Kadek Bintang Januarta dari kelas 1A dengan NIM 03 2024 0032. Saya Nazla Nurul Aini dengan NIM 032 024 0053. Di video kali ini kita bakalan menjelaskan terkait dengan proyek organisasi dan arsitektur komputer terkait dengan instalasi hardware pada PC atau bisa disebut juga bongkar pasang PC. Dan pada video kali ini juga bakal dijelaskan mengenai tahap-tahapan dalam instalasi hardware tersebut. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan melakukan perakitan kembali untuk komponen pada PC. Langkah pertama yang dilakukan adalah mencabut semua kabel yang disatukan di motherboardnya. Selanjutnya angkat motherboard dan keluarkan dari casingnya. Untuk power supply juga diangkat dan dikeluarkan dari casingnya. Untuk hard disk drive juga dikeluarkan dari casingnya. Baik, di sini saya akan mencopot atau melepas semua komponen yang terpasang pada motherboard. Yang pertama ada VGA, lalu selanjutnya kita lepas RAM-nya, lalu yang berikutnya kita lepas heatsink-nya. Kita lepaskan heatsink yang terpasang. Berikutnya ada CPU-nya, kita lepas. Oke, berikutnya ada motherboard. Di sini motherboard fungsinya untuk sebagai komponen atau untuk menghubungkan semua komponen yang terdapat pada PC. Di sini terdapat soket CPU, soket RAM, dan juga soket untuk VGA atau GPU. Lalu komponen yang berikutnya ada PSU atau Power Supply Unit. Fungsinya untuk menyuplai arus listrik AC menjadi arus listrik DC ke dalam komponen komputer atau ke dalam motherboard. Berikutnya ada komponen selanjutnya yaitu RAM. RAM fungsinya untuk menyimpan data dan dia adalah primary memory dari sebuah komponen PC atau dari sebuah penyimpanan PC. Baik, komponen berikutnya ada CPU sebagai otak dari komputer untuk menjalankan semua perintah. Dan di CPU ini kita memerlukan yang namanya heatsink untuk mendinginkan CPU agar tidak terjadi overheat atau kinerja yang berlebihan yang menyebabkan panas. Lalu komponen yang terakhir ada hard disk atau HDD. Fungsinya untuk menyimpan data dan dia adalah secondary memory. Di sini kita mempunyai hard disk yang bermerek WD Ocean Blue dengan ukuran 500 GB dan juga tipenya SATA, dan dia case-nya ada 16 MB atau megabyte. Dan komponen yang terakhir ada VGA atau Video Graphic Adapter. Fungsinya untuk mengolah data grafis, mempercepat kinerja grafis, dan juga mempercepat tampilan agar dimunculkan ke dalam layar monitor. Baik, selanjutnya kita akan melakukan perakitan kembali dari PC yang sudah kita bongkar tadi. Mari kita mulai. Di sini kita akan pasang RAM-nya terlebih dahulu. Selanjutnya akan kita pasang VGA-nya. Heatsink-nya juga akan kita pasang di atas CPU ini.
Ya, selanjutnya kita jangan lupa colokkan kabel dari heatsink ini ke motherboardnya. Seperti ini. Selanjutnya rangkaian motherboard ini akan kita pasang kembali di dalam casingnya. Mari kita lihat. Jangan lupa pasang semua bautnya supaya motherboardnya benar-benar tidak terlepas nantinya. Setelah motherboard selesai dipasang di dalam casingnya, selanjutnya power supply juga akan kita masukkan untuk penyuplai daya kepada motherboard dan seluruh komponennya. Setelah itu kita keratkan dengan bautnya juga supaya kencang. Power supply sama motherboard sudah dipasang, selanjutnya hard disk yang akan kita pasang di tempatnya. Nah, selanjutnya yang pertama kita pasang pin 24-nya ke dalam soket yang sudah disediakan. Pastikan memasangnya dengan posisi yang benar dan keadaan yang kencang juga supaya bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk pin ini juga akan kita pasang di soket ini. Sudah. Pin USB pertama akan kita pasang pada soket ini, pada pin ini. Sudah. Kemudian adalah pin audio akan kita pasang di pin ini. Sudah. Untuk menghubungkan antara hard disk dengan motherboard, kita perlu kabel penghubung, kabel SATA yang akan kita masukkan ke pin ini juga. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara hard disk dengan power supply menggunakan pin ini, mereknya SATA juga untuk powernya. Selanjutnya yang terakhir adalah pemasangan pin konektor. Untuk pin konektor ini jangan sampai ada yang salah pemasangan atau urutannya dengan rincian sebagai berikut. Untuk HDD LED, plus minusnya ditaruh di sini, kemudian di sampingnya adalah reset SW. Di belakangnya mengikuti power LED plus sama power LED minus dan power SW. Mari kita. Jadi ini merupakan rangkaian PC yang sudah selesai dipasang. Sebelum kita sambungkan dengan monitornya, kita akan pasang dulu semua casingnya supaya rapi. Mari kita pasang casingnya.
Baik, di sini kita akan mencoba menyalakan PC dan monitornya. Yang kita butuhkan ada dua kabel power, lalu kabel HDMI berupa inputnya yaitu mouse dan keyboard. Pertama kita akan menghubungkan PC dengan sumber daya. Kedua, kita akan menghubungkan kabel power ini dari monitor ke sumber daya. Untuk menghubungkan PC dengan monitor, kita perlu kabel HDMI. Masukkan kabel satunya dan satunya lagi masukkan ke PC-nya. Pertama-tama kita menyalakan PC-nya dulu, lalu nyalakan monitor. Setelah masuk ke tampilan BIOS, terus selanjutnya kita akan menghubungkan inputannya ini untuk melakukan instalasi OS. Ini adalah kabel keyboard. Kita hubungkan, dan ini kabel mouse. Kita hubungkan juga. Demikianlah proyek organisasi dan arsitektur komputer dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih.